Gita Nugraheni, NIM 180811115. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan hasil refleksi diri saya tentang harapan keluarga di masa depan. Setiap pasangan pastinya ingin sekali melanjutkan hubungan yang lebih serius, yaitu pernikahan. Melaksanakan pernikahan menjadi keinginan pasangan yang merasa yakin satu sama lain. Banyak yang sudah membayangkan betapa bahagianya mengadakan acara pernikahan dan hidup bersama dengan orang yang dicintai. Namun, sebelum kita menyusun harapan pernikahan di masa depan, kita harus bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, seperti jujur pada diri sendiri, belajar memaafkan kejadian di masa lalu, belajar bertanggung jawab, mempersiapkan mental, fisik, finansial, emosi, moral, intelektual, dan keterampilan. Pertama, evaluasi diri dan memperbaiki diri. Evaluasi diri menjadi salah satu langkah pertama untuk mempersiapkan mental supaya mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tidak hanya itu saja, pada diri kita juga harus diperbaiki, seperti belajar sopan santun, lebih menghargai orang lain, mempersiapkan emosi dan perasaan. Dengan kita mengevaluasi diri kita, nantinya jika ada masalah pernikahan yang muncul, kita dapat menyelesaikan bersama pasangan dengan cara mencari tahu apa penyebabnya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami dan mengantisipasi masalah yang akan terjadi selanjutnya. Kita harus bisa bersabar, bersikap dewasa, dan menerima. Kedua, sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai dalam rumah tangga sangat penting karena saling menghargai pada pasangan akan membuat hubungan rumah tangga menjadi lebih indah, tentram, dan bahagia, serta dapat terhindar dari pertengkaran. Ketika kita bisa menghargai perbedaan pada pasangan, maka kita juga dapat saling memahami, menghormati, dan mengekspresikan perasaan dengan baik dalam keluarga. Ketiga, siap menerima kondisi suka dan duka. Yang namanya pernikahan pasti tidak selalu hidup mulus, bahagia, pasti akan merasakan duka di dalamnya. Setiap pasangan harus mampu menerima keadaan susah, sulit, dan harus berjuang bersama saat pasangan kita sedang terjatuh. Berjuang untuk saling memperbaiki diri, saling memaafkan kesalahan diri dan pasangan dalam berhubungan. Mau terbuka mengenai apa yang membuat kita nyaman atau tidak, karena ketidaknyamanan yang kecil dan menumpuk dalam berhubungan akan membuat masalah dan pertengkaran dalam pernikahan. Karena menikah bukanlah sebuah masa di mana kita sedang bermain-main. Jadi, kita harus memastikan mental kita sudah siap. Karena kebanyakan pernikahan kandas bukan karena hilangnya rasa cinta, tetapi karena hilangnya kemauan untuk tetap memperjuangkan hubungan. Keempat, menghilangkan rasa egois dan kesiapan mental. Manusia tidaklah luput dari rasa ego dan ingin menang sendiri. Hal ini juga akan berlaku bagi siapa saja. Pasangan yang sudah menikah, baik itu baru ataupun pada pernikahan yang sudah lama, sah-sah saja memiliki rasa ego, namun harus bisa mempertimbangkan secara bijak agar pasangan kita tetap merasa nyaman dan tidak menyebabkan masalah dalam pernikahan. Setelah kita menikah, kita juga harus bisa mengontrol emosi dengan baik. Karena untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan seperti pertengkaran, kekerasan, serta dapat mengatur atau mengelola perasaannya sehingga dalam menghadapi persoalan dapat memposisikan diri dengan baik. Kelima, kesiapan untuk menjadi istri yang baik. Hal penting lain yang menjadi persiapan mental saat akan menikah yaitu menyiapkan mental untuk menjadi istri yang baik. Sebagai seorang istri harus bisa memberikan sikap saling melengkapi satu sama lain. Ada kalanya butuh perjuangan, pengorbanan untuk saling mengalah, memaafkan, dan sebagainya agar hubungan rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis dan langgeng. Keenam, sikap saling support. Hal yang mendasari kuat dan langgengnya sebuah hubungan dalam pernikahan adalah sikap saling mendukung, perhatian, dan
sikap saling menghargai satu sama lain. Membangun rumah tangga tidak hanya cinta, namun bagaimana kita bisa memberikan dukungan pada pasangan, serta yang paling penting, mengetahui tujuan utama untuk menikah itu apa, sehingga kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik. Dan ketika kita menikah harus mempunyai visi dan misi serta komitmen yang jelas, sehingga jika terjadi masalah dalam pernikahan, pasangan kita tidak berjalan sendiri dan bertolak belakang dengan kita, tetapi tetap bersama apapun masalahnya yang bisa dihadapi bersama. Menurut saya, hal yang paling penting itu ketika kita bisa mencintai karakter yang muncul pada pasangan kita, sehingga kalau sekiranya sikap atau sifatnya tidak sesuai yang kita inginkan, bisa ditinggalkan, atau kita bisa menerima sikap dan sifat yang pasangan kita miliki. Seperti pasangan kita mempunyai sifat egois, kalau kita benar-benar mencintai, kita bisa menerima sikap atau sifatnya yang egois itu. Nah, kalau saya pribadi, saya ingin mempunyai pasangan itu seperti teman yang bisa diajak bercanda, bisa saling berdiskusi, kalau ada masalah bisa diungkapkan, bisa diceritakan, dan bisa mencari jalan keluar bersama. Bisa selalu ada saat suka maupun duka, dan bukan orang yang kaku dalam bersikap, bukan juga orang yang harus dalam berpendapat. Misalnya pasangan mau ke sana, saya maunya ke sini. Nah, bukan orang yang seperti itu, serta bukan orang yang mengekang, seperti misalnya istri tidak boleh keluar rumah. Dan saya inginnya mempunyai pasangan yang sama-sama mempunyai tujuan utama untuk saling bersama. Dalam satu rumah itu hanya ada saya dan kamu. Dengan kita bisa mempunyai suatu komitmen yang sama dalam berhubungan, maka diharapkan dapat saling menerima, melengkapi, tidak saling menyalahkan. Jika muncul masalah dapat saling terbuka, serta pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Nah, dengan adanya komunikasi dalam pernikahan ini dapat melanggengkan hubungan antara pasangan, karena apa saja yang bisa dibicarakan berdua, sehingga tidak menimbulkan keputusan satu arah atau keputusan satu belah pihak saja. Namun, jika memang ada perbedaan pendapat dengan pasangan, bisa dibicarakan secara baik-baik dengan memberikan alasan dan pengertian, sehingga pasangan kita bisa menerima dengan baik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya bukan tipe orang yang terlalu berharap dan tidak mempunyai harapan yang terlalu tinggi pada pasangan. Tapi saya lebih memikirkan bagaimana cara kita bisa mewujudkan harapan yang kita inginkan dengan pasangan kita kelak, khususnya ketika sudah menikah. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf pada sharing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.